Kabupaten Banyumas adalah salah satu bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang beribu kota di Purwokerto dan memiliki posisi yang menguntungkan karena terletak di persimpangan antara Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Barat, sehingga Kabupaten Banyumas menjadi pertemuan antara lintas timur dan barat Pulau Jawa bagian selatan, sehingga arus orang dan barang dari daerah lain di Pulau Jawa senantiasa melewati Kabupaten Banyumas. Wilayah Kabupaten Banyumas secara umum merupakan daerah agraris yang terus berkembang menuju kota modern dan saat ini telah ditunjang dengan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan warganya dan para pihak yang berkepentingan di Kabupaten Banyumas. Namun, ciri sebagai daerah agraris senantiasa dipertahankan. Sebagai daerah agraris, Kabupaten Banyumas dikenal sebagai salah satu penyandang pangan nasional dengan jumlah produksi padi mencapai 368.301,41 ton. Di samping itu juga terdapat hasil kebun yang cukup baik, yaitu jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang tanah. Kawasan perhutanan di Kabupaten Banyumas juga mempunyai nilai ekonomis yang layak dan menghasilkan bahan bangunan, getah pinus, dan kopal, serta minyak atsiri. Selain tanaman di Kabupaten Banyumas, juga terdapat potensi hewani yang mampu menghasilkan daging sebanyak 18.460.382 kg per tahun, ikan sebanyak 11.010.083 kg per tahun, dan susu sebanyak 5.594.692 liter per tahun, serta telur sebanyak 16.020.677 kg per tahun. Ikan gurami merupakan jenis ikan unggulan di Kabupaten Banyumas. Suasana kota yang damai, indah, dan elok dengan dipenuhi oleh berbagai sekolah, perguruan tinggi, taman, serta berbagai fasilitas yang cukup lengkap dan menunjang yang semakin menjamur. Maka untuk mendukung kunjungan ke Kabupaten Banyumas, terdapat 93 objek wisata alam dengan suasana santai sampai dengan suasana adventure yang memanjakan mata setiap pengunjung. 11 objek wisata keluarga dengan berbagai macam variasi wahana, 5 objek wisata sejarah dengan kebudayaan yang lekat, legenda yang dibalut cerita masyarakat turun-temurun juga tersaji di sini. Seni dan budaya mempunyai nilai luhur dengan digambarkan kearifan lokal yang sangat ramah dan bersahabat. 11 objek wisata religi, dan 7 wisata edukasi untuk mendukung Purwokerto sebagai kota pendidikan. Dunia pariwisata pasti tidak jauh dari kuliner. Di Kabupaten Banyumas terdapat berbagai wisata kuliner dengan mengedepankan makanan khas dari Banyumas sampai wisata kuliner yang menyediakan makanan dari daerah lain. Banyumas, sebuah kabupaten yang terus berkembang dan bergerak maju. Seiring kemajuan teknologi, pola interaksi dan kebutuhan warga pun ikut berubah, hingga membuat permasalahan menjadi semakin kompleks. Pemerintah Kabupaten Banyumas merespon perubahan ini sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan masyarakat menjadi semakin baik dan responsif. Program Smart City yang dicanangkan berorientasi pada pengembangan dan pengelolaan daerah yang berkesinambungan dan inovatif.
Langkah perubahan ini dimulai dari program Quick Wins yang mengintegrasikan kebutuhan dasar warga, mengkolaborasikannya dengan partisipasi aktif masyarakat, lalu dibantu teknologi informasi sebagai faktor leverage yang penting. Beberapa program inovasi Quick Wins tersebut adalah Salinmas. Lahirnya inovasi ini berawal dari filosofi bahwa pengelolaan sampah harus terintegrasi dari hulu ke hilir, serta output akhir pengelolaannya harus memberi value added bagi semua pihak. Di bagian hulu, secara berkelompok, masyarakat rumah tangga didorong untuk memilah sampah secara mandiri menjadi 4 kategori, yaitu organik, plastik kresek, plastik non-kresek, dan sampah lainnya. Kemudian melalui aplikasi Salinmas, warga menginformasikan kepada kelompok swadaya masyarakat untuk mengangkut sampah yang telah terkumpul. Jika KSN terlambat mengambil, barulah DLH bertindak sebagai sapu jagat, mengangkut sampah dari KSN ke hanggar. Aplikasi ini menginformasikan pula jumlah nominal imbalan hasil timbangan sampah yang didapat oleh kelompok masyarakat. Di bagian hilir, setiap kategori sampah yang bernilai jual atau langsung dijual kepada perusahaan yang membutuhkan bahan baku spesifik. PSC 119, penanganan kasus kegawat daruratan medis membutuhkan tata laksana yang cepat dan tepat. Keterlambatan dan penanganan yang salah akan mempertimbangkan risiko kematian pada korban atau pasien. PSC 119 merupakan program cepat kasus kegawat daruratan medis yang mengintegrasikan call center responsif 24 jam dan aplikasi pelapor oleh warga yang sudah terverifikasi. Saat terjadi kasus kegawat daruratan medis, warga dapat melapor melalui call center atau aplikasi. Operator akan menghubungi petugas kesehatan atau ambulan paling dekat dengan lokasi kejadian dan menginformasikan kondisi pasien ke rumah sakit selama proses rujukan melalui aplikasi PSC 119 Satria. Survei Kepuasan Masyarakat Banyumas atau disingkat dengan Susanmas merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah melalui pelayanan dari dinas-dinas pemerintah. Survei kepuasan masyarakat merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan publik. E-Retribusi merupakan aplikasi tentang pembayaran retribusi pasar di Banyumas yang memudahkan para pedagang dalam membayar retribusi sewa tempat di pasar berupa ruko, toko, kios, dan los. Pembayaran dilakukan secara cashless, di mana penjual harus deposit dengan jumlah tertentu untuk kemudian dibayarkan kepada petugas yang datang melalui model tapping. Tap kartu, kemudian retribusi sewa tempat otomatis terbayar. Dengan adanya aplikasi ini, membantu pemerintah dalam memetakan pendapatan dan piutang pada masing-masing pasar, sehingga memudahkan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. SIM PKB merupakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari pemerintah Kabupaten Banyumas kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas. Masyarakat dapat melakukan booking pengujian kendaraan bermotor dan pembayaran melalui internet banking atau ATM Bank Jateng. Sipanjimas merupakan sistem informasi perizinan online dibuat untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara online oleh pemerintah Kabupaten Banyumas kepada masyarakat dan terintegrasi satu pintu dengan berbagai OPD yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Mas Basit merupakan sistem informasi Banyumas bebas COVID sektor pariwisata dibuat pemerintah Kabupaten Banyumas kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dalam mengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Banyumas secara online, baik untuk pemesanan tiket maupun pembayaran tiket tempat wisata selama pandemi COVID-19. Pembayaran tiket bisa melalui internet banking atau ATM Bank Jateng. Dolan Banyumas. Selain Mas Basit sektor wisata, pemerintah Kabupaten Banyumas juga membuat aplikasi lain untuk meningkatkan promosi potensi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu Dolan Banyumas. Dolan Banyumas dapat diakses langsung melalui website atau dapat didownload melalui Play Store yang tersedia di smartphone. Aplikasi ini berisi informasi tentang daftar objek wisata, daftar tempat kuliner, daftar penginapan, daftar tempat mencari buah tangan, daftar desa wisata, dan daftar biro perjalanan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Selain berisi tentang informasi-informasi tersebut, melalui aplikasi ini, masyarakat juga bisa memesan tiket bus wisata yang beroperasi setiap hari Sabtu dan Minggu secara online. Setelah memesan tiket bus wisata secara online dan diverifikasi oleh petugas, masyarakat dapat menaiki bus wisata di tempat-tempat sesuai dengan rute yang ditentukan. Semua inovasi ini dilakukan demi kesejahteraan masyarakat.